Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perancangan sistem basis data untuk aplikasi penjualan e-commerce berbasis web yang mencakup seluruh tahapan dari analisis hingga implementasi SEO. Kenalkan, nama saya Malika Nadila Rahman. Saya Aurora Nadelia. Saya Vivian Harangadadi. Saya Dafa Satria Afi. Saya Widya Febriana. Selamat menyaksikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan analisis permasalahan. Konteks masalah aplikasi e-commerce memerlukan sistem backend yang andal untuk mengolah informasi pengguna, katalog produk yang dinamis, serta mencatat setiap transaksi dan pembayaran secara akurat. Kebutuhan fungsional, sistem ini harus mampu mencatat detail pengguna, mengolah inventory dan kategori produk, merekam seluruh proses pemesanan, dan mencatat semua detail pembayaran yang terjadi. Aktor sistem, aktor utama dalam sistem adalah pelanggan yang melakukan pemesanan dan admin atau penjual untuk mengelola inventory dan memproses pesanan. Skenario pengguna. Pengguna mendaftar atau login memilih produk, sistem menghitung total harga, pengguna mengkonfirmasi pesanan dan memilih metode pembayaran, sistem kemudian menyimpan data pesanan dan memperbarui statusnya setelah pembayaran dikonfirmasi. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan ERD yang menjadi cetak biru perancangan basis data sistem e-commerce. ERD ini dibuat menggunakan aplikasi Draw.io. Diagram ini terdiri dari 6 entitas utama. Setiap entitas yang berbentuk kotak merah memiliki atribut yang berbentuk lingkaran yang menjabarkan data yang disimpan. Atribut yang berwarna kuning adalah primary key dan yang berwarna hijau merupakan foreign key. Mari kita mulai dari entitas-entitas dasar. Yang pertama, entitas pengguna. Mencatat data pelanggan didefinisikan oleh ID pengguna. Atribut penting lainnya adalah nama, password, nomor telepon, dan alamat pengirim. Yang kedua, entitas kategori. Mencatat pengelompokan produk diidentifikasi oleh ID kategori. Yang ketiga, ada entitas produk. Mencatat katalog barang didefinisikan oleh ID produk. Atributnya mencakup nama produk, harga, dan jumlah stok. Hubungan antara produk dan kategori adalah many to one. Artinya, satu kategori dapat mencakup banyak produk. Relasi ini dipresentasikan dengan adanya foreign key ID kategori di dalam entitas produk. Alur transaksi ini dimulai dari pengguna yang melakukan pesanan. Hubungan ini adalah one to many, di mana satu pengguna dapat membuat banyak pesanan. Foreign key ID pengguna ada pada entitas pesanan. Selanjutnya, setiap pesanan memiliki pembayaran. Kami merancang hubungan ini sebagai one to many. Ini adalah desain yang fleksibel memungkinkan satu pesanan dicatat memiliki banyak pembayaran. Misalnya, untuk skema cicilan atau pembayaran terhadap foreign key ID pesanan ada pada entitas pembayaran. Hubungan paling penting adalah antara pesanan dan produk. Hubungan ini adalah many to many. Secara konseptual, dalam basis data relasional, hubungan many to many dipecah menggunakan entitas asosiatif, yaitu detail pesanan. Detail pesanan memecah hubungan menjadi dua. Yang pertama, pesanan ke detail pesanan adalah one to many. Yang kedua, detail pesanan ke produk adalah many to one. Entitas detail pesanan memiliki dua kunci foreign key, ID pesanan, dan ID produk. Atribut penting di sini adalah harga satuan dan jumlah kuantitas serta subtotal. Mencatat harga satuan sangat vital untuk menjaga keakuratan dan historis harga pada saat transaksi terjadi. Secara keseluruhan, ERD ini sudah mencakup semua kebutuhan sistem, mulai dari manajemen data pelanggan, katalog produk, hingga pencatatan transaksi yang rinci, dan siap ditransformasikan ke dalam model relasional. Setelah menyelesaikan perancangan konseptual melalui ERD, kini kita akan mempresentasikan model relasional basis data kita. Model ini ada representasi tabel final yang akan kita implementasikan di SQL. Konsep kunci setiap kotak di sini adalah table. Kolom yang ditandai PK adalah primary key atau kunci utama yang menjamin setiap baris data unik. Kolom yang ditandai FK adalah foreign key yang menjadi jembatan dan mengimplementasikan relasi antar tabel. Lalu ada output system. Model ini dirancang untuk mendukung semua output system seperti menampilkan daftar produk, rincian pesanan, status pesanan, dan laporan transaksi. Lalu ada tabel satu pengguna. Tabel ini mencatat data pelanggan. PK-nya adalah ID pengguna, atribut yang mencakup nama, nomor telepon, alamat mengirim, dan password.
Tabel kedua adalah kategori. Tabel master ini mengelompokkan produk dengan PKID kategori dan atribut nama kategori. Yang ketiga adalah produk. Tabel inventory kita. PK-nya adalah ID produk. Tabel ini memiliki FK, yaitu ID kategori yang merealisasikan relasi many to one. Dari produk ke kategori, atributnya mencakup nama, produk, jumlah, stok, dan harga. Lalu ada tabel 4 pesanan. Ini adalah tabel inti transaksi. PK-nya adalah ID pesanan. Tabel ini memiliki FK ID pengguna yang menghubungkannya ke pelanggan yang melakukannya pesanan. Atribut penting lainnya adalah tanggal pesanan, status pesanan, dan total harga. Tabel kelima adalah pembayaran. Tabel ini mencatat detail pembayaran. PK-nya adalah ID pembayaran. Ia memiliki tabel keempat pesanan. Ini adalah tabel inti transaksi. PK-nya adalah ID pesanan. Tabel ini memiliki FK ID pengguna yang menghubungkannya ke pelanggan yang melakukan pesanan. Atribut penting lainnya adalah tanggal pesanan, status pesanan, dan total harga. Tabel kelima yaitu pembayaran. Tabel ini mencatat detail pembayaran. PK-nya ID pembayaran. Ia memiliki FK ID pesanan yang menunjukkan pembayaran. Ini terkait dengan pesanan yang mana. Atributnya mencakup jumlah bayar, metode pembayaran, dan status pembayaran. Lalu ada tabel ke-6 yaitu detail pesanan. Ini adalah tabel yang paling penting dalam model relasional ini karena memecahkan hubungan many to many antara pesanan dan produk. Meskipun memiliki PK tunggal di ID detail, tabel ini memiliki dua foreign key, yaitu menjembatani hubungan ID pesanan dan ID produk. Atribut yang dicatat di sini adalah jumlah. Baik, atribut yang dicatat di sini adalah jumlah, kuantitas, subtotal, dan yang paling krusial harga satuan. Mencatat harga satuan di sini menjamin bahwa data transaksi histori tidak berubah meskipun harga produk di tabel produk berubah di masa depan. Secara keseluruhan, model relasional ini terdiri dari 6 tabel yang terintegrasi penuh melalui foreign key. Struktur ini telah memenuhi semua kebutuhan data input dan proses, serta siap untuk ditransformasikan ke dalam script SQL creatable dan diimplementasikan ke dalam data MySQL. Atribut yang dicatat di sini adalah jumlah atau kuantitas, subtotal, dan yang paling krusial adalah harga satuan. Mencatat harga satuan di sini menjamin bahwa data transaksi histori tidak berubah meskipun harga produk di tabel produk berubah di masa depan. Secara keseluruhan, model relasional ini terdiri dari 6 tabel yang terintegrasi penuh melalui foreign key. Struktur ini telah memenuhi semua kebutuhan data input dan proses, serta siap untuk ditransformasikan ke dalam script SQL creatable dan diimplementasikan ke dalam basis data MySQL. Selanjutnya kita mendefinisikan ke-6 tabel kita berdasarkan model relasional yang telah dirancang. Yang pertama itu ada tabel master. Kita akan membuat tabel induk kategori dan juga pengguna menggunakan perintah create table. Dan tabel yang akan kita buat adalah yang pertama tabel kategori dengan ID kategori sebagai primary key. Yang kedua adalah tabel pengguna dengan mencatat ID pengguna sebagai primary key bersama atribut penting lainnya seperti alamat pengirim dan juga password. Terus yang kedua itu ada tabel produk dibuat dengan ID produk sebagai primary key tabel produk. Di sini kita mendefinisikan ID kategori sebagai foreign key yang merujuk pada tabel kategori. Selanjutnya itu ada tabel pesanan, dibuat dengan ID pesanan sebagai primary key. Tabel ini membawa ID pengguna sebagai foreign key dengan menghubungkan pesanan dengan pelanggannya. Selanjutnya ada tabel pembayaran, dibuat untuk mencatat detail pembayaran menggunakan ID pesanan sebagai foreign key. Selanjutnya ada detail pesanan, pemecah many to many. Tabel asosiatif detail pesanan dibuat untuk memecah relasi many to many. Ini adalah tabel krusial yang didefinisikan dengan dua foreign key secara simultan, ID pesanan dan ID produk, serta menyimpan harga satuan saat pembelian. Nah, struktur tabel sudah lengkap, kita beralih ke Data Manipulation Language atau DML.
menggunakan insert into untuk mengisi data awal. Yang pertama ada data master, kita memasukkan kategori ID 1 itu elektronik, ID 2 pakaian pria, dan ID 3 aksesoris. Produk yang dimasukkan adalah ID 101 laptop gaming X500 itu pada kategori 1. ID 102 meja batik slim fit itu pada kategori 2, dan ID 103 smartwatch Z10 itu pada kategori 3. Pengguna dimasukkan ID 201 atas nama Budi Santoso dan ID 202 atas nama Siti Aisyah. Data transaksi. Dua pesanan dimasukkan pesanan ID 301 dari pengguna ID 201 dan pesanan ID 302 dari pengguna ID 202. Detail pesanan. Pembelian dicatat di tabel detail pesanan. Detail ID 401 mencatat pembelian produk ID 101 untuk pesanan ID 301. Secara detail, pesanan ID 302 membeli 2 item, yaitu detail ID 402 mencatat 2 unit produk ID 102 kemeja batik, dan detail ID 403 mencatat 1 unit produk ID 103 smartwatch. Pembayarannya. Pembayaran dicatat misalnya pembayaran ID 502 senilai 1.160.000 dicatat untuk pesanan ID 302. Langkah terakhir adalah verifikasi penggunaan perintah dengan select bintang from. Kita tampilkan isi tabel kategori, produk, dan pengguna. Verifikasi kunci terdapat pada tabel detail pesanan. Kita lihat dengan jelas bahwa pesanan 302 tercatat pada detail ID 402 dan detail ID 403, membuktikan bahwa relasi many to many telah berhasil diimplementasikan. Seluruh proses implementasi SQL di command prompt ini telah berhasil diselesaikan sesuai dengan rancangan model relasional. Terima kasih. Sekian, itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Bye-bye.